Bayangkan sebuah perusahaan yang begitu kaya dan berpengaruh, hingga mampu mendirikan benteng, mengatur pasukan, bahkan memutuskan nasib sebuah bangsa. Inilah kisah Verenigde de Oost-Indische Compagnie, atau lebih dikenal dengan VOC, perusahaan dagang Belanda, yang telah mewarnai sejarah Indonesia. Dibentuk pada tahun 1602, VOC adalah perusahaan multinasional pertama di dunia yang diberikan hak istimewa oleh pemerintah Belanda. Dengan monopoli perdagangan rempah-rempah di Asia, VOC berkembang pesat, menjelma menjadi kekuatan ekonomi global. Namun, di balik kegiatan dagang ini, ada agenda lain yang lebih besar: kendali politik dan kekuasaan. VOC tidak hanya datang dengan kapal penuh rempah-rempah, mereka juga membawa meriam dan pasukan bersenjata. Dengan kekuatan militernya, VOC mendirikan benteng di berbagai wilayah strategis dan memaksakan perjanjian tidak adil kepada para penguasa lokal. Apakah ini hanya untuk melindungi bisnis mereka, atau VOC sebenarnya berambisi untuk menguasai dan menjajah? Untuk mempertahankan monopoli, VOC menggunakan taktik brutal. Mereka memaksa petani lokal untuk menanam komoditas tertentu dengan harga yang sangat rendah, sementara mereka menjualnya di Eropa dengan harga selangit. Selain itu, VOC tidak ragu untuk membakar kebun rempah-rempah yang tidak tunduk pada perintah mereka, demi menjaga harga tetap tinggi. Bukankah ini lebih mirip tindakan penjajar daripada sekadar pedagang? Di bawah kendali VOC, masyarakat Nusantara mengalami kemiskinan dan penderitaan. Sistem monopoli yang keras menghancurkan ekonomi lokal, sementara kekuasaan militer VOC memaksa banyak kerajaan dan masyarakat untuk tunduk. Akibatnya, pemberontakan demi pemberontakan pun pecah, namun selalu berakhir dengan kekerasan. VOC bukan hanya pedagang biasa, tetapi juga kekuatan penakluk yang tidak segan-segan menindas demi keuntungan. Setelah hampir 2 abad beroperasi, VOC akhirnya bubar pada tahun 1799, meninggalkan jejak yang mendalam di Nusantara. Benteng-benteng, pelabuhan, dan kota-kota yang mereka bangun masih berdiri hingga kini, menjadi saksi bisu dari sejarah kelam kolonialisme. Warisan VOC terus hidup dalam sejarah Indonesia, sebagai pengingat bahwa di balik perdagangan seringkali tersembunyi ambisi yang lebih besar. Jadi, apakah VOC benar-benar hanya perusahaan dagang, atau sebenarnya mereka adalah penjajah yang menyamar? Sejarah menunjukkan bahwa batas antara perdagangan dan penaklukan bisa jadi sangat tipis, dan VOC adalah contoh nyata bagaimana sebuah perusahaan bisa mengubah nasib sebuah bangsa.